Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia sama channelnya Tusam Official guys. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga semua yang lagi sakit Allah saatkan teman kasih yang berjuang di rumah majikan. Tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasih yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Hari ini kita bakal bahas tentang kisah pekerja migran yang sakit di Hong Kong ya cuy ya. Dia berusaha mengadu nasib di Hong Kong untuk bekerja kembali gitu kan. Tapi diuji sakitnya nggak main-main, yaitu apa namanya, kanker otak ya sini. Sampai akhirnya kepalanya gundul dan pulang ternyata harus menemukan kenyataan bahwa mbaknya ini suaminya pacaran lagi. Dan endingnya saat dia pulang membawa sakit gitu kan, malah berpisah dengan suaminya. Nah ini ya, jadi di sini diperlukan kita itu punya saving money sendiri sebagai seorang wanita ya. Apalagi kita pergi ke luar negeri itu dengan niat tekad untuk merubah nasib ke depannya ya. Kira-kira anak kalian udah pada diterima di universitas mana nih? Masya Allah. Kaisa mendapat kabar ya Allah, Kaisa Masya Allah anak saya sudah hafal juz ke-30. Kita habis syukuran. Anaknya umur berapa? Baru TK kayak Tisam. Tapi udah hafal juz 30. Syukuran orang tuanya. Itu adalah didikan ya. Bagaimana cara kita mendidik. Tapi bukan berarti teman-teman Kaisam yang masih belum berhasil. Ibaratnya masih berusaha bagaimana caranya mendidik anak jarak jauh ya LDR. Itu bisa sama-sama suksesnya. Ada lagi cerita pekerja migran yang alhamdulillah Kaisam, anak saya jadi dokter gigi. Masya Allah, udah praktek di mana? Sekarang lagi ngambil spesialis bedah mulut. Kata siapa? Dari pekerja migran, dari kita seorang pembantu. Sesungguhnya kita melahirkan anak-anak yang the best untuk Indonesia. Maka dari itu, ayo kita perbaiki nih SDM kita ke depannya. Supaya apa? Supaya anak-anak kita menjadi anak yang berguna bagi nusa bangsa, agama. Jadi nggak usah pergi ke luar negeri. Cukup kita nih mentok. Yang penting anak kita sukses di tanah Indonesia sendiri. Bener nggak? Wes mantap, is the best. Semoga anak-anak yang masih ada di rumah masih dalam pantauan ya. Jadi kalian pasang CCTV aja menurut KSM ya. Cari tukang wifi, pasang wifi. Berapa sih ibaratnya dari berapa persen dari gaji kita untuk mantau anak juga. Contoh nih, pasang wifi, pasang CCTV yang bisa ngomong gitu. Taruh spot di kamar anak atau di ruang tamu gitu kan. Jadi kalau anak main gadget aja, kita udah bisa langsung woro-woro. Karena kayak Tisam juga menyaksikan ada temennya Kaisam ya yang di sini, dia itu per menit ya. Jadi bukan scroll handphone gitu kan, bukan main TikTok gitu. Tapi mantau anaknya dari CCTV nih. Udah cukup, jangan main handphone aja. Jadi dia bisa berkomunikasi secara langsung gitu, walaupun dia ada di Hong Kong. Nah itu merupakan alternatif yang bisa kalian pilih gitu cuy. Sebagai orang tua yang ikut menjaga. Jadi bukan berarti kalian itu pergi ke luar negeri, lantas membiarkan aja anak kita dengan keluarga gitu kan, tanpa pengendalian kita. Sebenarnya kita bisa loh mengendalikan anak kita dari sini. Apalagi anak kita masih kecil ya. Nah itu sarannya bagus tuh. Jadi pasang wifi, pasang CCTV. Jadi kita bisa mantau anak dari jarak jauh gitu. Jadi kurang itu main TikTok, scroll gitu kan. Yang penting kita mah kirim duit ya kan. Terserah orang rumah bagaimana ngedidik anak kita. Kalian ibu itu punya peran penting. Karena apa? Orang tua, ibu adalah madrasah bagi anak sendiri. Ya kan? Belajar itu dari mana? Dimulai dari ibu. Walaupun ibu bekerja, tapi tetap peran ibu itu selalu kalian hadirkan gitu. Oke? Nah ini kita bahas tentang pekerja migran ya, ex-PMI ya, yang dia ini masuk PT lagi untuk bekerja ke Hong Kong. Sebenarnya dulu pernah kerja ke Hong Kong ya, cuma dia vakum lama gitu kan. Cuma karena keadaan dan umurnya juga masih bisa terbang, akhirnya dia berjuang lagi ke Hong Kong. Setelah di Hong Kong, baru 2 minggu kerja di rumah majikan, qadarullah Allah menguji dengan sakit kanker otak. Dimana mbaknya itu langsung dioperasi ya, itunya apa namanya, otaknya jadi gundul rambutnya, terus juga ini juga menyan, dan alhamdulillah cuy, pemulihan rumah sakit Hong Kong itu is the best ya. Jadi buat kalian yang diuji sakit pun jangan diam,
Ayo periksa, gimana caranya Kaisang periksa. Jadi jangan nunggu bagaimana caranya dibayar majikan gitu cuy. Kalau kalian merasa sakit, yang harus kalian lakukan adalah berobat. Cari rumah sakit yang dekat rumah majikan kalian. Bawa ID kalian, daftar ke administrasi tuh ya. Osong Podung Fo atau I want to see doctor. Home Sifuk. Nanti susternya itu mengarahkan, kasih nomor urut supaya kalian ketemu sama dokter. Jadi jangan langsung saya pengen langsung ke bedah ini. Podung Fo aja dulu, cek awal dulu. Nanti kalau misalkan udah ketemu dokter, kalau misalkan saya nggak ngerti kayak saya ngomongnya, pakai bahasa tubuh. Hodung, perutnya itu dilus-lus aja kalau misalkan memang sakit. Atau ininya ada sakit, ini dikasih tahu dokternya. Nanti dokter juga ini lihat nih, oh kalau misalkan ini ke bagian ini nih. Oh, ke bagian ini. Kalau misalkan sakit banget, itu dokter langsung memberikan tindakan kayak ronsen, USG ya, X-ray. Itu langsung kalau misalkan memang kamu urgent gitu cuy. Bayarnya berapa Kaisam? Gak usah mikir, kalau di rumah sakit pemerintah itu pukul rata cuy. Walaupun tindakan ini 180 dapat obat. Ya. Beda dengan rumah sakit atau dokter si Kayiyun gitu. Yang bayarnya sampai 1000-an gitu. Ya, jadi kalian gak usah panik tentang biaya rumah sakit. Jadi maka dari itu ya, dari gajian kalian tuh harus saving setidaknya $200 untuk berobat tuh. Jadi jangan nunggu majikan kasih duit gitu. Nah nanti kwitansi itu, kalau misalkan majikan kalian pengen tahu gitu kan, maksudnya pengen diganti sama majikan, saat gajian kamu sodorin tuh kwitansi. Majikan, saya habis dari rumah sakit, segini biayanya. Ya kan? Itu majikan boleh mengganti ya. Sampai 380 tuh majikan boleh mengganti. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau ribet ya udahlah. Ya udah, itu adalah kesehatan kan untuk kalian sendiri gitu. Berarti kalian sudah bisa menjaga diri kalian sendiri. Jadi kalau sakit ya minum obat. Sakit ya pergi dokter. Nah itu ya. Jadi jangan nantilah. Udah nggak zaman cuy. Jadi kita tuh harus mengantisipasi sedari awal sebelum itu jadi parah. Sepakat ya. Nah kembali lagi kita sebut aja Mbak A ya. Mbak ini sakit ya. Udah di rumah sakit. Akhirnya kemarin itu chat kayak Tisam. Dia menceritakan kegelisahannya. Karena sekarang posisinya sudah ada di Indonesia mbaknya ya. Dia di rumah sakit itu hampir 2-3 minggu gitu cuy. Terus atas kesepakatan majikan, agensi, dipulangkan tanpa dipungut biaya potongan PT ya. Jadi ibaratnya udahlah nggak apa-apa, yang penting kamu sehat gitu kan. Tapi ada faedahnya juga gitu kan, ada manfaatnya juga karena dia sudah melakukan operasi di sini. Jadi pulang itu dalam keadaan yang kepalanya botak ya cuy ya. Itu anaknya lumayan udah 3, 1 udah kerja ya kerja serabutan di rumah. Terus 2 masih SD gitu kan, masih kecil. Saat pulang ke rumah, si pekerja migran ini cerita kemarin itu. Kayak Tisam katanya agent saya mau bantu dapat dana klaim BPJS, itu bener nggak kayak Tisam? Nah ini ya buat kalian ya. Ini juga informasi nih. Jadi kalau misalkan kalian itu habis renew kontrak, ya kan? Kalian perbarui itu BPJS kalian. Jangan berpikir nanti dikorupsi negara. Jangan berpikir seperti itu deh cuy. Kita berpikir secara logik aja. Sakit itu bisa diterminate. Kita harus mengantisipasi nih. Kalau misalnya kita sakit, setidaknya BPJS kita ini bisa diklaim untuk melanjutkan pengobatan di Indonesia. Kaisam kalau overstay gimana? Nah, buat kalian yang overstay, kalian juga jangan ini gitu kan, jangan takut. Kalian masih bisa melanjutkan pengobatan di rumah sakit Polri ya cuy ya. Kalau overstay ini bisa dilanjutkan di rumah sakit Polri. Kalian minta rujukan dulu ke KJRI. Nah nanti diklaim itu. Jadi kalian bisa melanjutkan pengobatan di rumah sakit Polri. Ini untuk overstay ya. Jadi buat overstay di luar sana yang sakit pulang, kalian masih bisa dibantu pengobatannya melalui rumah sakit Polri. Itu atas follow up ke KJRI, dan KJRI memfollow up surat pengantar yang disaksikan oleh BP2MI. Ya. Jadi udah yang sakit-sakit tuh kalau kita udah merasa ilegal gitu kan di sini ya cepet surrender. Pulang gitu. Jangan menyusahkan, karena apa? Karena saat kalian meninggal, kalau saat sakit nggak bisa surrender sendiri, itu banyak merepotkan gitu cuy. Ya, jadi udah pulang, kita terima. Oh ya sudah, mungkin ini jalannya untuk kita pulang. Bukan jadi kan kalau misalkan gibah sama Kaisam tuh muter-muter ceritanya. Padahal mau ceritain Mbak yang kena
ini apa namanya tumor itu ya. Nah, ya Kak Isam mendengarkan kesedihannya Mbaknya. Oke Mbak, silakan diungkapkan semua sedihnya. Ya Allah Kak Isam, saya tuh kurang apa? Iya memang kurang ajar lakinya. Jadi ceritanya si pekerja migran ini sudah nyampe di Indonesia cuy. Terus ya dia merasa ya bahwa tetangga lingkungannya itu dia apa namanya membuat rumah dari hasil dulu ke Hong Kong gitu kan. Dia membuat rumah di tanah warisan dari pihak suami gitu cuy. Jadi lingkungannya itu suaminya semua cuy. Nah di situ lingkungan suaminya ini sudah tidak bersahabat, menganggap bahwa dia penyakitan, merepotkan gitu cuy. Nah jadi dia ditinggal sama anaknya 2 ya, yang satu kan udah kerja ya. Nah saat itu dia udah merasa nggak nyaman nih, ya kan? Dia baru ketahuan bahwa suaminya ini punya pacar lagi dari anaknya. Terus anaknya tuh ngomong, Mama tuh semenjak di Hong Kong tuh, tahu nggak apa-apa tuh teleponnya tuh sama perempuan lain. Nah baru tuh di situ tahu, ya Allah saya tuh kayak bisa kalau kirim ke suami tuh nggak pernah dibeda-bedain mertua kayak gini, tapi balasannya seperti ini. Jadi sejak saya sakit dia berusaha untuk tidak menerima keadaan saya. Jadi endingnya apa? Saya minta cerai katanya. Jadi mbaknya itu merasa bahwa minta cerai karena pihak mbaknya ini menyuruh mbaknya untuk pulang aja ke rumah orang tuanya gitu cuy. Jadi ditinggalin aja rumah itu, kan masih punya anak ya. Jadi rencananya mau ditempatin sama anak pertamanya gitu kan. Si mbaknya mau pulang ke rumah orang tuanya. Dalam keadaan sakit, sudah menghasilkan anak 3, ibaratnya diselingkuhin sama suami seperti itu. Ini kan ujian begitu berat ya untuk pekerja migran ini. Ya tapi ya harus diterima. Terus Kak Isam ngomong, kamu masih melanjutkan pengobatan? Masih Kak Isam pakai BPJS. Masya Allah. Ya tapi dalam keadaan yang tidak mampu. Sedangkan hidup terus berjalan. Anak masih SD gitu kan. Terus gimana anak kamu? Apakah ikut juga sama kamu pulang ke rumah orang tua kamu? Iya katanya. Nanti dirawat sama keluarganya. Untung keluarganya itu baik ya. Ya dari siapa? Ya dari belas kasih dari saudara-saudaranya. Ya kan? Nah ini pentingnya kita ini sebagai seorang ibu. Kita nih mulai mikir cuy. Jadi jangan terlalu percaya banget sama suami gitu cuy. Suami yang baik, dia tidak akan pernah menanyakan gaji kamu berapa, kirim berapa. Sedikasihnya, karena apa? Karena suami yang baik itu pasti tahu uang istri adalah uang istri ya kan. Uang suami ya uang istri gitu kan. Selama pergi ke luar negeri harusnya suami yang baik tetap memberikan nafkah walaupun 100.000 gitu kan. Nah inilah ya, ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga. Tapi diambil positifnya aja, tambahnya dari proses pemulihan. Jadi kemarin itu, ya Kak Isam jelasin, kalau misalkan bantuan uang dari BPJS itu enggak ya. Terus kamu diiming-imingi bantuan dari PT katanya, mau dikasih santunan. Jadi mengharap santunan tersebut gitu kan. Ya sebenarnya tidak salah sih ya, karena apa? Karena butuh. Benar nggak? Nah ini ujian mbaknya lagi diuji saat kerja baru 2 minggu dengan kontrak baru, diuji sakit kanker ya kan, terus dipulangkan sama majikannya di rumah melihat suaminya berselingkuh dengan wanita lain, rumah tangganya kacau. Nah pembelajarannya apa nih dari sini? Pembelajarannya sakit itu adalah rezeki yang paling mahal sebenarnya. Kok rezeki yang paling mahal sih? Sehat itu adalah rezeki yang paling mahal. Jadi mulailah kita menjaga kesehatan kita. Banyak minum air putih ya. Terus yang kedua, berarti kita harus punya saving uang untuk tabungan masa depan kita. Kita harus punya antisipasi buruk bahwa suami kita itu tidak selamanya menjadi jodoh kita gitu kan. Apalagi ada anak. Jadi kita harus bisa berbicara dengan suami kita gitu kan. Bahwa maaf Pak, saya nggak bisa kirim semuanya gaji saya. Saya pengen simpan sendiri. Ya kan? Katakan untuk no pinjam uang ibaratnya saudara-saudara gitu kan. Walaupun kita dijauhi. Karena apa? Karena kita harus mengantisipasi keburukan seperti ini nih cuy. Dari kisah mbaknya semoga tidak ada nih pekerja migran di luar sana yang hatinya sedih saat dia diuji sakit dan dipulangkan majikan. Semoga masih bisa survive dan masih bisa bertahan gitu kan. Usaha kecil-kecilan, tinggal lakukan ibadah gitu kan. Pengobatan terus dilanjutkan melalui BPJS. Ya, oke. Kita doakan ya semoga mbaknya sehat. Jadi kalian bisa mengambil pembelajaran apa nih dari mbaknya.
Semoga kuat ya Mbak ya. Kalau kamu mendengar video Kaisam support. Semoga Allah mengganti rezeki milik anaknya itu luar biasa. Kita nggak pernah tahu derajat anak ini ke depannya bagaimana. Walaupun saat ini kita benar-benar tidak ada, walaupun saat ini benar-benar uang kita nggak pegang gitu kan, kita yakin aja anak itu punya rezeki masing-masing. Dan sebagai orang tua, kita harus buang nih pesimis-pesimis doa-doa yang tidak baik. Kita harus yakin, ya Allah, saya tahu saya sedang diuji segini, saya tidak punya uang segini, tapi angkatlah derajat anak saya. Wah, kita nggak pernah tahu bagaimana cara Allah mengangkat derajat anak ini. Maka dari itu, jangan putus harapan, jangan patah semangat, dan tetap pray, dream, and action. Yes. Berdoa, bermimpi. Apa? Dream, pray, action. Pray, dream, action. Apa dulu nih? Bermimpi, berdoa, lalu lakukan. Dream, pray, action. Wes, keren kan? Mungkin itu sharing Kaisam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Buat kalian yang lagi diuji sakit, semoga Allah angkat sakit kalian dan menyembuhkan sakitnya dengan begitu cepat. Amin ya Rahman ya Rahim. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.